dari 16/2019 dari keputusan Kepala Desa Drawati Kecamatan Pasai Kabupaten Bandung nomor 141.03 dari 04 dari Kep dari 2019 tentang pemberhentian saudara Dedi dari jabatan kaum keuangan Desa Drawati dan mengatakan saudara Cahdiani sebagai kaum keuangan Desa Drawati Kecamatan Pasai Kabupaten Bandung. C. Keputusan Kepala Desa Drawati Kecamatan Pasai Kabupaten Bandung nomor 141.03 dari 10 dari Kep 2019 tentang pemberhentian saudara Ayuni dari jabatan Kepala Dusun dan Durian Desa Drawati Kecamatan Pasai Kabupaten Bandung. Tiga mewajibkan tersebut untuk mencabut surat keputusan A. Kepala Desa Drawati Kecamatan Pasai Kabupaten Bandung nomor 141.3 dari Tahun 25 tentang penetapan perangkat desa periode 2019-2025 di Desa Drawati Kecamatan Pasai Kabupaten Bandung ditetapkan tanggal 12 Desember 2019. B. Keputusan Kepala Desa Drawati tentang pemberhentian saudara Dedi dari jabatan kaum keuangan Desa Drawati dan mengatakan saudara Cahdiani sebagai kaum keuangan. C. Keputusan Kepala Desa Drawati Kecamatan Pasai Kabupaten Bandung tentang pemberhentian saudara Ayuni dari jabatan Kepala Dusun Kecamatan Desa Drawati Kecamatan Pasai Kabupaten Bandung. 4. Kewajiban penggugat untuk merehabilitasi para penggugat pada posisi para penggugat kembali pada penggugat semula. 5. Menghukum tergugat dan tergugat pada versi 1, 2, dan 3 untuk membayar biaya perkara secara sama-sama sebesar Rp452.000. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang nih mengenai putusan ini pemberhentian perangkat desa Drawati. Alhamdulillah kita sudah memenangkan gugatan ini. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah pada tanggal 10 September 2020 putusannya sudah ada. Pertama ya, tentang duduknya sengketa. Singkatnya ya. Bahwa para penggugat dengan surat gugatan tertanggal 6 April 2020 yang terdapat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 7 April 2020 dan telah diperbaiki tanggal 5. Yang kedua, mewajibkan tergugat atau kepala desa itu mencabut SK-nya tersebut. Yang ketiga, untuk merehabilitasi para penggugat pada posisi para penggugat kembali menjadi pada jabatan semula dan semua gugatannya diterima, Pak. Nah ini Pak, ini buktinya Pak. Tiga-tiganya ini ada 5 putusan, yang 5 putusannya, yang 3-tiganya yang kami ajukan diterima semuanya. Ibu Elis ini sebagai Sekdes Drawati Kecamatan Pasai Kabupaten Bandung, ya. Kalau Pak Ade sebagai Kaur Keuangan perangkat desa Drawati Kecamatan Pasai Kabupaten Bandung, dan ini adalah Kadus. Berapa? Kadus 4 atau Kaduriu. Silakan Bu Elis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili rekan-rekan saya perangkat desa Drawati Kecamatan Pasai Kabupaten Bandung ingin berbagi cerita tentang bagaimana pemberhentian perangkat desa Drawati Kecamatan Pasai Kabupaten Bandung. Yang pertama mungkin saya perkenalkan, nama saya Elis Nurhayati. Saya bekerja di desa Drawati itu dari tahun 2008. Saya bekerja sudah 2 kepala desa yang sudah dari 2008. Pertama saya jadi kaur umum, kemudian kepala desa Pak Air Prusmana saya diangkat menjadi sekretaris desa. Kemudian kemarin saya itu ceritanya tidak diberhentikan, cuman langsung ada penggantinya. Ada penggantinya yaitu kakaknya kepala desa Drawati, iya, kepala desa yang terpilih. Sebelum saya mengajukan ke PT UN, saya menghadap dulu ke LBH yang ada di Bandung. Saya nunggu, tapi ternyata prosesnya cukup lama. Kemudian saya alhamdulillah dikasih jalan bisa ketemu dengan Pak Anton melalui PPDI. Melalui PPDI saya bisa silaturahmi ke sini, ke Garut, alhamdulillah. Kemudian
sebelum ke PTUN itu saya dipanggil, sebenarnya bukan menghadap, saya dipanggil ke rumahnya Pak Kades. Di sana ada diskusi gitu kan. Kemudian saya menanyakan, Pak, bagaimana tentang saya? Gitu. Apakah saya masih dipekerjakan atau tidak? Dia tidak menjawab. Kemudian saya pulang ke rumah dengan tidak membawa hasil. Saya biasa masuk bekerja, tapi saya didampingi atau ada perangkat desa, calon perangkat desa yang baru. Kami yang lama masih tetap bekerja sebagaimana biasanya sampai bulan Januari. Dari bulan apa? Pelantikan kepala desa itu tanggal 29 November 2019. Kami yang perangkat desa lama tetap bekerja sampai Januari. Berapa orang? Itu semuanya tuh 14 orang. 14 Terus orang. sampai Januari biasa berjalan. Sampai Januari biasa berjalan. Kami berhenti tidak masuk ke desa itu karena sudah ada SOTK baru. Itu juga mengetahuinya dari kecamatan, dari pihak kecamatan gitu. Jadi tidak ada Semua 14 orangnya? Iya, semua 14 orangnya itu diganti. Itu mengetahui penggantian itu setelah ada surat pemberhentian ke rumah tanggal 10 Januari. Itu ada surat pemberhentian kami perangkat desa dan langsung pengangkatan perangkat desa yang baru gitu. Januari itu selanjutnya ya kami berproses, alhamdulillah berproses terus. Kemudian selama berproses itu ada perwakilan dari kepala desa yang datang ke rumah. Dia memberikan 2 tawaran. Yang pertama, saya masuk lagi ke desa, bekerja seperti biasa, tapi jabatan terserah kepala desa. Yang kedua akan diberikan tunjangan, kalau nggak salah 2 bulan gaji, kalau nggak salah akan tapi harus keluar untuk mengundurkan diri. Iya, tapi harus berhenti. Ya saya berjalan aja karena maksud saya ke PTUN juga saya mau menanyakan aturan. Ini aturannya tentang perangkat desa sudah jelas dari Undang-Undang tentang Desa nomor 6 tentang desa, terus nomor 10 Permendagri yang nomor 10, terus yang 67 Permendagri itu kan sudah jelas. Saya menanyakan, ini aturannya sudah jelas, tapi dari pihak yang berkepentingan seperti dari kecamatan, dari kabupaten itu tidak ada tindak lanjut ke bawah. Itu bagaimana cara menyelesaikan sengketa pemberhentian perangkat desa antara perangkat desa dengan kepala desa yang baru. Yang mengajukan itu 3 orang atau 14 orangnya? Pertama yang mengajukan itu semuanya. Yang minta bantuan ke Pak Anton? Yang minta bantuan ke Pak Anton akhirnya jadi kami bertiga. Yang lainnya yang 11? Yang lainnya yang 11 dia hanya berdoa saja, berharap kami menang. Harapannya mudah-mudahan aturan tentang perangkat desa dan desa itu bukan hanya dibilang formalitas aja gitu kan harapannya. Jadi itu harus benar-benar dilaksanakan karena kami sebagai perangkat desa dari pertama diangkat sampai dengan sekarang kami menjalankan aturan. Jadi harapannya aturan kedepannya itu bisa benar-benar dijalankan. Kemudian kedepannya harapannya perangkat desa itu se-Kabupaten Bandung bisa sejahtera, bisa terjamin dengan adanya aturan tersebut. Kemudian kami khususnya perangkat desa Drawati bisa bekerja kembali sebagai mana biasanya ke jabatan semula, itu bisa bekerja kembali dan harapannya itu seluruhnya bisa bekerja. Kemudian juga harapannya mudah-mudahan Bapak Kepala Desa kami, Bapak Dadang Jukarsa, diberi hidayah gitu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dia bisa menerima kami, karena kami bukan ingin menentang beliau, tapi kami ingin membantu dengan kemampuan kami sebagai perangkat desa. Harapan kedepannya
kalau toh beliau menerima kami, kami siap membantu memajukan Desa Drawati. Tambahkan ya, diberhentikannya itu tanggal 26 Desember 2019. Diberikanlah surat sampai ke rumah masing-masing tanggal 10 Januari 2020. Tetapi untuk ke Bu Elis, ya, kepala desa juga mengakui belum diberhentikan. Tapi sudah ada surat pengangkatan yang baru. Beliau mengetahuinya bukan dari kepala desa langsung, tapi dari kecamatan melalui stafnya yang di sana. Mencarilah dia, akhirnya ketemulah kayaknya. Yang 14 orang ini sebelum ke saya menghubungi dulu LBH yang ada di Bandung. Prosesnya sudah dijalankan, surat keberatan sudah dilakukan oleh masing-masing pihak, dan gugatan baru pada bulan April kita masukkan ke PT UN. April. Alhamdulillah putusannya sudah jelas, ya, teman-teman ya. Ini catat ya, putusannya sudah jelas. SK yang diterbitkan oleh Kepala Desa Drawati pada tanggal 26 Desember 2020 itu tidak sah dan dibatalkan. Yang kedua, SK tersebut harus dicabut. Yang ketiganya, mereka harus direhabilitasi ya kepada jabatan semula sebelum surat ini diterbitkan. Nah, ini semuanya gugatan kita dikabulkan. Karena apa? Karena memang proses pengangkatan dengan diterbitkan SK tersebut oleh Bapak Kepala Desa Drawati yang terhormat itu tidak sesuai dengan prosedur hukum. Yang kedua, proses pemberhentian juga tidak sesuai dengan prosedur hukum yang telah dilebarkan dalam negara. Ya, terutama yang berhubungan dengan Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2017. Sehingga alhamdulillah skenario Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita punya bukti yang sangat luar biasa, karena kita jalankan semua prosedurnya, putusannya adalah gugatan kita semuanya dikabulkan. Oke. Maaf, tadi kan April ya. April. Mulai masuk PTUN. Kita berakhir tanggal berapa itu putusan? Putusan tanggal 10 September 2020. 10 September bulan ini. Kemarin. Ya. Hari Kamis. Mantap lah. Tapi yang sangat luar biasa lah ya. Biar ini teman-teman yang ada di Kabupaten Bandung, khususnya di Kecamatan Paseh ya, dan lebih khusus di Desa Drawati. Karena isu yang tersebar itu bahwasannya gugatan kita tidak dapat diterima, artinya NO lah, isu masyarakat. Kata mereka sih tidak menang tidak kalah gitu. Inilah buktinya, ini putusannya sudah ada dan ini untuk kepala desa khususnya ya, dan juga camat, juga kepala dinas DPMD ya, dan juga bupati ya. Ini adalah proyek pertama Di Bandung khususnya itu belum pernah ada gugatan ini Pak. Ini yang pertama dan mudah-mudahan ini yang terakhir. Tidak lagi ada kesewenang-wenangan dari kepala desa untuk memberhentikan secara sepihak pada kepala desa, karena aturannya sudah jelas, undang-undangnya sudah jelas. Ya, mereka sebelum usia 60 tahun ya, kalau tidak melanggar, kalau tidak dipidana, kalau tidak berhalangan tetap, kalau tidak memenuhi syarat lagi sebagai perangkat desa, ya, mereka tidak bisa diberhentikan kecuali mengundurkan diri dan meninggal dunia. Itu aturan. Oke Pak, terima kasih ya. Selamat siang. Mungkin kita akan kembali lagi pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.